Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai pemecah permasalahan yang aktual. Dan materi ini disusun oleh 1. Aisyah Hasna Syafiqah dengan NIM 2021211117 dan saya sendiri Sofiah dengan NIM 2021211125 dan Imran Hidayat dengan NIM 2021211116. Dan materi yang akan kami sampaikan adalah 1. Pancasila sebagai pemecah permasalahan dalam SARA. 2. Pancasila sebagai pemecah permasalahan dalam HAM. 3. Pancasila sebagai pemecah permasalahan dalam krisis ekonomi. 1. Pancasila sebagai pemecah permasalahan SARA dan Pancasila. A. Pengertian SARA. SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. SARA digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori individual. Tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang termasuk kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. Misalnya membuli teman sekelasnya dan menjauhinya secara tidak langsung telah mengintimidasinya dengan cara membuli. Yang kedua, kategori institusional merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh situasi institusi termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Yang ketiga, kategori kultural, penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Contohnya seperti sekarang yang sering dilakukan masyarakat di desa yang selalu mengadakan bersih desa di setiap tahun baru Islam Suro, dan itu merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang. B. Isu SARA. Realitas budaya Nusantara yang plural berdasarkan kemajemukan komunitas etnis yang hidup di atas pulau atau gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan menunjukkan berbagai macam perbedaan. Perbedaan peta geografis dan etnis kultural inilah yang berpotensi sebagai sumber dari berbagai jenis konflik yang timbul secara alamiah atau yang dengan sengaja direkayasa menjadi konflik. Jenis konflik ditimbulkan antara lain oleh isu SARA dan oleh adanya ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan diri sebagai komunitas lokal pada satu sisi, dan pada sisi lain lemahnya perekat keadilan yang seharusnya dapat merekat seluruh komunitas agar dapat mempersatukan diri sebagai sebuah bangsa dengan makna dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jati diri. Contoh konflik. Yang pertama, konflik antar suku di Sampit 2001. Pada 2001 silam, terjadi konflik antara suku di Sampit. Tragedi itu dapat dikatakan sebagai kerusuhan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Yang kedua, konflik antar agama di Ambon tahun 1959. 1 tahun pasca reformasi, Indonesia kembali menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan adanya konflik agama yang terjadi di Ambon sekitar tahun 99. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Yang ketiga, konflik antar etnis tahun 98. Di penghujung era Orde Baru terjadi kerusuhan yang menjadi konflik antar etnis di Indonesia. Hal ini awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Pancasila. Dengan adanya konflik SARA ini, kita tidak hanya bisa menyalahkan orang-orang yang berkonflik saja, tetapi juga peran pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut.
Jika kita lihat dari dasar negara kita pada Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu maupun kelompok, mendukung satu sama lain untuk kebaikan bersama, membentuk tujuan bersama yang nantinya bisa terwujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan tanpa melihat adanya perbedaan status. Dan pada sila ketiga digambarkan dengan jelas pohon beringin yang berdiri kokoh melambangkan negara yang besar di mana rakyatnya bisa berlindung di bawah satu pemerintahan yang sangat kuat. Pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia, hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai hak yang mendasar. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang itu sedang berada di mana saja. Hak asasi manusia bersifat subjektif, dalam artian selalu ada yang menjadi pemilik hak. Setiap hak juga memiliki objek, misalnya kebebasan berkumpul. Di Indonesia, HAM atau hak asasi manusia diatur dalam sejumlah peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu ada macam-macam HAM, yaitu 1. Hak asasi pribadi. Apa itu hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan bergerak. Selanjutnya, hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Seperti halnya kebebasan untuk hak kita untuk dipilih dan memilih. Lalu yang ketiga adalah hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Lalu yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak ini adalah hak yang setiap individu bisa dilibatkan dalam kegiatan perekonomian, misalnya jual beli. Lalu hak yang kelima adalah hak asasi peradilan. Bagaimana tiap individu mendapatkan perlakuan yang sama ketika berada dalam pembelaan hukum di suatu pengadilan. Jadi harus adil, bisa mendapatkan hak peradilan. Lalu yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Misalnya seseorang itu bisa mendapatkan haknya untuk mengajar atau mengembangkan budaya yang ada di suatu pedesaan atau suatu lingkungan tersebut. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep tersebut lama akan hilang. Mulai marak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu 1. Pelanggaran ringan. Pelanggaran yang derogable bersifat haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Pelanggaran ini berupa melakukan pengancaman, melakukan pencemaran nama baik, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelanggaran berat. Pelanggaran HAM yang bersifat non-derogable rights yang haknya hanya dapat dikurangkan dalam keadaan apapun termasuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang bersifat berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pembunuhan massal pada tahun 1965. Yang kedua, peristiwa Talang Sari Lampung pada tahun 1989. Yang ketiga, penculikan aktivis pada tahun 1998.
Salah satu tokoh aktivis tersebut adalah Pak Munir. Yang keempat, tragedi Trisakti pada tahun 1998. Tragedi ini merupakan pembunuhan para mahasiswi Trisakti. Yang kelima, kasus Wasior dan Wamena pada tahun 2001 dan 2003. Yang keenam, peristiwa Paniai pada tahun 2014. Selanjutnya adalah peran Pancasila. Cita hukum Pancasila dalam membangun sistem hukum mempunyai 3 nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak, atau sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, nilai praksis, nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat dari nilai praksis ada 2, yaitu 1. Nilai praksis abstrak, yaitu nilai praksis yang bersifat konseptual atau teoritis, contohnya kerjasama, kerukunan, menghormati, dan lain-lain. Yang kedua, nilai praksis konkret, artinya nilai praksis yang secara nyata dan dapat dirasakan, contohnya sikap dan perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, dengan dasar-dasar nilai, sistem hukum nasional Indonesia sudah seharusnya dibangun dengan dasar sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah legislatif ataupun masyarakat. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan sistem hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai solusi krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia menurut Profesor Mapyarto dan Profesor Sri Edi Suwasono menegaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kehidupan ekonomi yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yaitu ekonomi Pancasila. Jika dilihat dari sudut pandang mikro, perekonomian Indonesia memiliki nilai moral dan etika luhur yang dapat membentengi manusia dari nafsu serakah. Contoh nyata dari penerapan ekonomi Pancasila sebenarnya sudah lama ada dan masih bisa ditemukan, yaitu kehidupan di pedesaan yang kooperatif berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan ideologi yang kita miliki, maka bangunan ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan semangat keindonesiaan. Ekonomi Pancasila adalah suatu tandingan ideologis atau ideologi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengoreksi sistem ekonomi Indonesia berwatak kolonial. Mungkin hanya ini yang kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.